Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Sepsianti Putri, kelas 1 IHA 2A, mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen Ibu Dr. Sanijar Febri Haryati, SH.MH. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia yang mana dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 atas inisiatif Jepang dalam memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Bapak Rajiman Widioningrat. Tujuan BPUPKI adalah untuk memberikan persiapan dan menyusun negara Indonesia, salah satunya dasar negara untuk negara dan sistem pemerintahan. Sidang BPUPKI pertama kali digelar pada tanggal 29 Mei 1945. Salah satu tokoh menyampaikan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan lain-lain. Dan pada akhirnya gagasan-gagasan itu yang diterima adalah Muhammad Yamin, yang diterima dan diubah menjadi Pancasila dan Piagam Jakarta yang bisa kita lihat di Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak orang yang menginginkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, namun maupun negara Islam. Akhirnya Indonesia menjadi negara kesatuan diputuskan oleh dalam sidang BPUPKI. Pada sidang kedua, BPUPKI lebih fokus membahas tentang sistem pemerintahan, namun banyak kegagalan dalam sidang kedua ini. Maka diubahlah BPUPKI dan digantikan dengan PPKI yang didirikan oleh pemerintahan Jepang di salah satu kota di Vietnam atau pemerintah militer Jepang pada 7 Agustus 1945. PPKI membahas tentang wilayah dan sistem pemerintahan wilayah Indonesia, meliputi wilayah Hindia Belanda yang dulu Malaya, Borneo Utara, Papua, dan Kepulauan Sunda Kecil. Pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu dan menyatakan kekalahan di Perang Dunia Kedua. Nasib Indonesia yang dijanjikan kemerdekaannya oleh Jepang hanyalah sebatas mimpi. Namun, para pemuda Indonesia menginginkan kemerdekaan secepat mungkin. Ada yang berpendapat tanggal 16 Agustus untuk mengadakan kemerdekaan, namun Soekarno menolak karena ingin menunggu instruksi dari Jepang. Dan akhirnya terjadilah peristiwa Ranges Dengklok, namun ia dijemput kembali oleh Ahmad Subarjo dan akhirnya di Jakarta beliau membuat teks proklamasi yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta yang diketik oleh Sayuti Melik pada pagi 17 Agustus. Rencana pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dilakukan di lapangan Monas. Sekarang, namun Jepang telah menjaga dan mencegah kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, teks proklamasi dibacakan di rumah Soekarno. Setelah kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang kembali dengan membahas siapa yang akan menjadi presiden. Dan akhirnya telah ditentukan presiden adalah Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta. Dan ditetapkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada sidang ke-19 Agustus 1945 membahas tentang provinsi-provinsi di Indonesia yang terbagi menjadi 8 provinsi.
Namun, kemerdekaan Indonesia ditolak oleh Belanda. Dan Belanda mengakui bahwanya Indonesia masih menjadi bagian dari Hindia Belanda. Dan akhirnya agresi militer Belanda ke Indonesia pun terjadi. Dan pada akhirnya berujung di konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag dan membuat Uni Belanda Indonesia, yang dimana Indonesia dan Belanda setara. Indonesia menjadi negara semakmuran Belanda. Indonesia berubah menjadi negara federasi. Pada zaman Orde Lama, Presiden Soekarno berkuasa cukup lama dan beliau mengatakan sebagai presiden seumur hidup, dan Partai Komunis Indonesia yang menjadi kuat saat itu di zaman Orde Lama. Juga terjadi pemberontakan seperti PDRI di Sumatera Barat dan di Sumatera Timur yang membantai kebanyakan dari raja-raja Melayu, dan begitu juga peristiwa G30 SPKI yang mana menewaskan 7 jenderal di Indonesia, dan di sana juga kelemahan politik Soekarno mulai kelihatan, dan akhirnya Orde Lama pun runtuh pada tahun 1967 oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Presiden Soeharto dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru, yang fokus beliau adalah menegakkan demokrasi Pancasila di zaman beliau, dan berkuasa selama 32 tahun. Dipilih dengan MPR, di mana MPR masih dikuasai oleh militer di zaman beliau. Banyak pembangunan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera sebagian, namun pemerintah beliau banyak kekurangannya, yaitu korupsi dan lain-lain. Pemerintah beliau hancur pada bulan Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Kehancuran Orde Baru karena masyarakat menuntut adanya reformasi dengan digantikannya Presiden Soeharto dengan B.J. Habibie. Maka Habibie mengembangkan reformasi aturan-aturan yang dianggap tidak membebaskan masyarakat di zaman Orde Baru. Oleh karena itu, Habibie membebaskan seperti tahanan politik dan media massa, dan zaman beliau adapun pemulihan ekonomi karena krisis 98. Berikutnya, Habibie pun dikatakan oleh Abdurrahman Wahid juga dalam pemulihan bangsa Indonesia, seperti kebebasan agama yang sebelumnya banyak terjadi perselisihan oleh pemerintahan sebelumnya. Berikut zaman Ibu Megawati, banyaknya perubahan yang cukup signifikan, yaitu pemilu presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dilakukan sekarang pemilihan langsung oleh rakyat, yaitu terjadi pada tahun 2004, dan pendirian KPK. Selanjutnya, pemilu 2004 Presiden SBY dan Bapak Yusuf Kala, berikutnya 2019 hingga 2014-2019. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.